Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hari ini kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang insya Allah Bapak akan memaparkan beberapa materi yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, coba anak-anak sekarang buka buku paketnya halaman 58 tentang pelajaran 5 tentang salat kewajibanku. Ya, sekali lagi, anak-anakku sekalian yang sedang ada di rumah, tolong buka buku paketnya. Ya, halaman 58 pelajaran 5 tentang salat kewajibanku. Nah, kalau misalkan anak-anakku sekalian yang berada di rumah sudah membuka, coba kita akan baca dan Bapak akan paparkan apa-apa yang ada dalam pembelajaran 5. Salat merupakan tiangnya agama. Jadi salat itu merupakan tiangnya agama. Jika kita diibaratkan membuat suatu rumah, jika tidak memakai tiang, maka rumah tersebut tidak akan kokoh. Ya, maka dari itu sholat yang wajib, yaitu sholat yang 5 waktu, merupakan adalah kewajiban salah satu umat muslim yang harus dikerjakan. Ya. Maka kalau misalkan kita tidak mengerjakan sholat yang 5 waktu, maka tiangnya akan rubuh, tidak akan kuat. Ya, seperti itu. Barang siapa menegakkan salat berarti telah menegakkan agama. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan sholat, menegakkan kebenaran agama, seperti itu ya. Terus selanjutnya, barang siapa meninggalkan salat berarti meruntuhkan agama. Jadi kalau misalkan kita meninggalkan sholat, otomatis kita tidak membangun tiang tersebut supaya lebih kokoh lagi. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, diharapkan kita semua tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu. Selanjutnya, yang A, ya, inti ibadah sholat. Apa itu inti ibadah sholat? Sholat bisa diartikan sebagai salah satu interaksi atau salah satu jalan kita untuk berbicara kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana caranya kita berinteraksi, bagaimana caranya kita meminta kepada Tuhan kita, bagaimana caranya kita memohon kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya adalah dengan melakukan atau melaksanakan sholat. Ya. Maka dari itu diharapkan kepada anak-anakku sekalian, jangan sampai meninggalkan sholat, apalagi sholat yang wajib. Ya, karena itu merupakan salah satu cara untuk kita berinteraksi atau berbicara dengan Tuhan kita. Ya. Salat artinya doa. Salat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram. Ya. Dan diakhiri dengan salam. Maka jika kita melakukan sholat, yang pertama kita lakukan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada salam ke kanan dan salam ke kiri. Apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Selanjutnya, melaksanakan salat berarti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa memohon ampun dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain salat itu melakukan gerakan, tapi inti dari salat adalah memohon ampun kepada Allah dosa-dosa yang telah kita lakukan selama sehari tersebut. Kita mohonkan ampun kepada Allah, maka disitulah Allah akan mengampuni kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan sholat
dan berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Yang selanjutnya, melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon ampun dan bersyukur kepada Allah. Kita memohon doa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena sholat adalah salah satu tiangnya agama. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Nah, kita harus percaya bahwasannya kiamat akan tiba. Nah, di hari kiamat nanti kita akan dipertanyakan ibadah kita, terutama sholat yang paling utama. Ya, apakah sholat kita suka bolong-bolong? Apakah sholat kita suka ditinggalkan atau tidak? Nanti ketika hari kiamat tiba, ketika nanti kita dihadapkan dengan hari hisab atau hari perhitungan amal ibadah kita, disitulah kita akan ditanyakan oleh malaikat, ya, yang paling utama itu adalah sholat. Seperti itu. Selanjutnya adalah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa itu keji dan mungkar? Anak-anakku sekalian, keji adalah kejahatan, mungkar adalah kemungkaran atau ingkar. Jadi jika kita melakukan sholat, maka kita akan terhindar dari sikap. Jika kita melakukan sholat, kita akan terhindar dari kejahatan dan kemungkaran, entah itu yang kita perbuat atau yang orang lain perbuat terhadap kita, ya, seperti itu. Selanjutnya, di manakah kamu melaksanakan sholat 5 waktu? Jika kita dipertanyakan di mana kita melakukan sholat yang 5 waktu, maka sudah jelas, banyak masjid-masjid, banyak musola-musola dibangun. Itu tujuannya untuk apa? Tidak lain hanya untuk memfasilitasi atau memberikan tempat kepada kita umatnya Allah, makhluknya Allah, untuk berserah diri lebih khusyuk lagi dan lebih tawadhu lagi, yaitu melakukan sholat. Seperti itu ya. Patut dipahami ya anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya, ya, maka dari itu jika kita melakukan sholat, diibaratkan kita membangun suatu rumah. Yang paling pertama kali dibangun adalah tiang-tiangnya rumah tersebut. Nah, sholat ini adalah sebagai tiangnya agama, tiangnya rumah. Maka kalau misalkan tiangnya tidak kokoh, maka bagaimana kalau kita ingin membangun rumah yang kokoh kalau tiangnya saja tidak kokoh? Ya, maka dari itu sholat ya anak-anakku sekalian, agar apa? Agar iman kita, ketakwaan kita akan lebih diperkuat lagi dengan melakukan sholat yang 5 waktu. Ya, patut dipahami ya anak-anakku sekalian. Baik, untuk pembahasan hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya dengan pembelajaran yang selanjutnya juga. Jangan lupa patuhi protokol kesehatannya dan tetap semangat belajar. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.